Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya. Untuk kelas 8 kita masuk kepada penyusunan teks berita. Materi berikutnya. Oke. Tujuan pembelajarannya adalah siswa atau siswi diharapkan mampu menyimpulkan isi berita yang dibaca atau didengar. Lalu yang kedua, siswa atau siswi mampu menyajikan informasi berita baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kemarin di poin yang kedua kamu sudah bisa menyajikan ya informasi secara lisan dan tulisan juga. Oke. Sekarang kita lanjut kepada simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita. Apa sih kesimpulan itu? Simpulan adalah memuat unsur-unsur berita dengan lebih ringkas. Artinya, berita itu dibuat seringkas mungkin. Kenapa pembaca berita itu selalu membacakan berita itu tidak terlalu panjang? Karena dia mengambil kesimpulan dari unsur-unsur beritanya. Contohnya ada langkah-langkahnya di sini. Langkah-langkah dalam menyimpulkan teks berita yang pertama adalah mendengarkan atau membaca teks berita terlebih dahulu nih dengan seksama. Lalu kalau misalnya kamu tidak membaca atau mendengar dengan seksama, kamu tidak akan bisa menyampaikan apa yang dimaksud dalam teks berita tersebut ya. Lalu yang kedua, mencatat unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita itu ada 5W dan 1H atau biasa disebut dengan adisimba. Di saat salah satu unsur tersebut tidak lengkap, berarti belum dikatakan sempurna ya. Atau kalau misalnya tidak ada tempatnya segala macam, itu bisa dikatakan sebagai berita yang tidak benar atau belum tentu kebenarannya, atau dalam bahasa populernya adalah berita hoax. Oke, lanjut yang ketiga adalah membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita yang ini kamu buat kesimpulannya, dikembangkan menggunakan bahasa kamu sendiri tapi dalam bentuk yang ringkas. Oke, lanjut kepada tanggapan isi berita. Sebuah tanggapan itu dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, ataupun komentar. Mungkin kamu sudah sering memberikan tanggapan tentang postingan teman kalian yang ada di sosial media. Biasanya tanggapan yang kalian berikan itu mungkin kebanyakan komentar dan juga kritik. Nah, dalam sebuah teks berita, memberikan sebuah tanggapan itu harus meliputi atau melihat aspek-aspek berikut. Nah, yang pertama unsur beritanya. Unsur beritanya lengkap atau tidak. Kemudian bahasa atau kalimat dan pilihan kata dalam berita itu seperti apa. Jika dalam pemilihan berita itu kalimatnya itu tidak menggunakan bahasa yang di diwajibkan atau dianjurkan, itu perlu dilihat lagi atau diberi tanggapan lagi. Apakah misalnya kata-katanya kurang pas, atau misalnya bahasanya terlalu bertele-tele dan segala macam. Oke, lanjut ke penyampaian isi teks berita. Cara menyampaikan isi berita itu yang pertama harus memahami unsur-unsur berita dulu. Lalu yang kedua, menceritakan berdasarkan kata-kata hasil kreativitas sendiri. Kenapa pada saat membacakan teks berita, poin yang kedua ini dan poin yang pertama itu kamu harus pahami betul ya, memahami unsur-unsur berita. Jika kamu tidak paham unsur beritanya, kamu tidak akan bisa menyampaikannya. Lalu menceritakan berdasarkan kata-kata hasil kreativitas sendiri. Kenapa mengembangkan berita itu memiliki keahlian khusus dalam berkreativitas? Artinya kamu akan semakin banyak perbendaharaan kata yang kamu punya. Nah, pada saat kamu menyampaikan berita itu, kamu berimprovisasi, kamu menyampaikan berita dengan bahasa kamu sendiri tapi sudah bagus, itu artinya sudah ada nilai plus buat kamu. Contohnya kemarin pada saat pembacaan teks berita yang kalian upload di Instagram, itu sudah banyak yang bagus. Tapi terkadang unsur beritanya banyak yang dihilangkan. Dalam artian mau pilih cepat aja, tapi ternyata ada bagian-bagian yang tidak lengkap. Nah, itu bisa dikatakan sebagai berita hoax ya. Oke, lanjut. Kepada penyusunan teks berita. Dalam menyusun teks berita itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini. Kira-kira kejadian yang terbaru apa sih belakangan ini? Nah, kamu pilih tuh
supaya biasanya masyarakat itu lebih tertarik, itu kamu pilih yang paling baru nih. Kemudian mengumpulkan informasi yang mendukung. Nah, informasinya mendukung nih melalui apa aja nih? Unsur-unsur adik simba tadi tentunya. Lalu kamu menyusun beritanya dan menentukan judulnya. Dalam pembuatan judul juga harus diperhatikan ya. Jadi tidak boleh memakai judul itu yang asal. Dalam media massa, misalnya dalam berita lisan itu yang terdapat di koran, terkadang ada berita yang judulnya itu didramatisir atau dilebih-lebihkan. Itu sebenarnya kurang pas ya penggunaan bahasanya. Karena kenapa? Masyarakat itu lebih tertarik dengan bahasa-bahasa yang aneh biasanya. Nah, kalau bahasa yang terlalu baku mungkin masyarakat belum terlalu familiar atau belum terlalu paham. Lalu, langkah penyampaian berita itu ada hal-hal yang perlu disampaikan juga. Yang pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak. Kalau beritanya tentang kamu sendiri, kira-kira disampaikannya seperti apa? Ya hanya untuk kamu sendiri, jadi bukan untuk disampaikan ke orang banyak. Lalu, mendatangi sumber berita, mengamati langsung, dan mewawancarai orang yang berhubungan dengan berita tersebut. Misalnya korbannya, kalau misalnya sudah bisa diwawancara, atau misalnya saksi mata, atau warga sekitar. Nah, itu bisa jadi sumber berita yang bisa kamu masukkan ke dalam unsur-unsur berita. Yang ketiga, yaitu mencatat fakta-faktanya. Faktanya itu seperti apa? Apakah ada kerugian yang diderita dalam berita tersebut? Kemudian berapa korban jiwanya misalnya, dan lain-lain. Lalu yang keempat, mengembangkan catatan menjadi berita yang utuh dan disajikan dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Nah, sama seperti kamu menyajikan atau melihat struktur pada teks berita, itu dari bagian yang penting dulu ke bagian yang kurang penting. Oke? Sekarang kamu akan berlatih menyunting teks berita. Menyunting itu seperti apa sih? Menyunting. Menyunting adalah memperbaiki. Nah, menyunting itu harus ada aspek-aspek yang harus kamu perhatikan. Contohnya, kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. Dalam artian, apabila ada hal-hal yang tidak terdapat dalam berita tersebut, tapi kamu tambahkan, dan itu wajib kamu hapus atau kamu tidak cantumkan dalam berita tersebut. Lalu, kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan unsur 5W dan 1H atau adik simba. Itu perlu kamu perhatikan ya. Harus ada semua unsurnya. Dari mulai apa kejadiannya, di mana tempatnya, kapan waktunya, siapa orang yang terlibat di dalamnya, mengapa, bagaimana, mengapa itu proses ya, bagaimana kemudian yang meliputi unsur-unsur adik simba juga. Oke. Lalu struktur penyusunan berita dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Nah, sama seperti piramida terbalik pada struktur teks berita. Disajikan ke hal-hal yang penting dulu, baru ke yang kurang penting. Yang kelima, penggunaan kalimat efektif, kata baku, dan ketepatan ejaan serta tanda baca. Maksudnya dari kalimat efektif adalah kalimat yang tidak bertele-tele atau kalimat yang digunakan seefektif atau sesingkat mungkin tapi bisa mencakup semuanya. Kata baku kamu sudah tahu ya. Kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Lalu ketepatan ejaan. Ejaannya itu seperti apa? Jadi kalau misalnya ejaannya makan, ya berarti harus MAKAN, bukan yang lain-lain. Sama seperti ejaan santai. Jika ejaan kamu rubah menjadi santuy, itu sudah beda lagi. Dan penggunaan tanda baca. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Kita tunggu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.